Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Stikes Husada Borneo Banjarbaru. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang nutrition care proses pasien COVID-19, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi gizi, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Nani Suryani SGZ MDiome. Yang pertama adalah kasus. Kasusnya itu adalah pasien A, jenis kelamin laki-laki, berusia 68 tahun, berat badan 51 kg, tinggi badan 150 cm, pendidikannya sarjana, pekerjaannya karyawan swasta dari suku Banjar, beragama Islam, dan beralamat Banjarbaru. Pasien masuk rumah sakit tanggal 30 Maret 2020 dengan mengeluh pusing, diare, mual, nafsu makan menurun, dan badan terasa lemas. Berdasarkan hasil pemeriksaan PCR, pasien positif COVID-19. Seminggu sebelum masuk rumah sakit dan diisolasi, pasien baru tiba dari luar negeri. Riwayat penyakit terdahulu, pasien menderita gastritis dan sampai sekarang gastritis yang diderita masih sering kambuh. Kebiasaan makan pasien yaitu hanya 2 kali sehari. Pasien sering menunda makan dan senang mengonsumsi makanan yang pedas. Selain itu, pasien juga suka merokok. Berdasarkan kebiasaan makan pasien sehari-hari, makan pagi itu teh manis 1 gelas, gula 2 sendok makan, dan kue untuk 2 buah. Makan siang nasi 1 penukar, ikan goreng balado 1 penukar, tumis sayur setengah penukar, tempe penyet 1 penukar, dan jeruk 1 buah. Sorenya itu teh manis 1 gelas. Makan malam itu ada nasi 1,5 penukar, ayam geprek 1 penukar, tumis kangkung setengah penukar, tahu penyet setengah penukar. Pasien tidak suka makan ikan lele, daging, dan alergi makan ayam. Kemudian hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu, kesadaran itu ada kompos mentis, tekanan darahnya 110/70 mm Hg, suhunya itu 39 derajat Celcius, Hb-nya itu 9 gram per desiliter, hematokritnya itu 19%, leukositnya 15,8 K per UL, dan albuminnya itu 3,4 mg per desiliter. Care proses itu meliputi langkah pertama itu adalah assessment, kemudian diagnosis gizi, kemudian intervensi gizi, dan monitoring dan evaluasi. Akan kita bahas pada slide berikut satu persatu. Assessment dapat diketahui ada data antropometri, hasil recall, kebutuhannya, data biokimia, fisik, dan klinis. Antropometrinya memiliki berat badan 51, TB-nya 159 cm, berat badan ideal 53,1 kg, IMT-nya 20,15. Hasil recall-nya itu energi 1726,5 kilokalori, protein 50,6 gram, lemaknya 54,72 gram, karbohidrat 270,3 gram. Kemudian kebutuhannya itu untuk energi 2341,71 kilokalori, proteinnya itu 87,81 gram sampai dengan 146,36 gram, lemaknya 65,04 gram sampai 78,06 gram, karbohidratnya 292,72 gram sampai 351,26 gram. Untuk data biokimianya itu Hb-nya itu 9 gram per desiliter, hematokritnya 19%, leukositnya 19,8, dan albuminnya 3,4 mg per desiliter. Sedangkan fisik dan klinis itu kalau tekanan darah 110/70 mmHg dan suhunya itu 39 derajat Celcius. Selanjutnya adalah diagnosis gizi. Yang pertama itu ada nutrisi intake-nya itu. Yang pertama ada NQ 1.2,
yaitu asupan energi tidak akuat. Ini berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai asupan energi kurang dari kebutuhan. Kemudian NI 5.5 ketidakseimbangan zat gizi berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai dengan hasil recall 24 jam di mana asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro ada yang kurang dan berlebih pada asupan zat gizi mikro. Kemudian NI 5.9.1 asupan vitamin tidak adekuat atau tidak seimbang atau mengalami kekurangan, yaitu pada vitamin E, B1 dan B12 berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai dengan asupan yang kurang. Kemudian NI 5.9.2 kelebihan asupan vitamin A, C dan B6 berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai dengan hasil recall yang melebihi standar normal asupan. Kemudian NI 5.10.1 asupan mineral tidak adekuat, di mana mineral kalsium, kalium, natrium, dan zinc berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai dengan hasil recall yang asupannya kurang dari standar normal. Kemudian yang terakhir adalah NI 5.10.2 kelebihan asupan mineral, yaitu mineral zat besi dan magnesium berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai dengan hasil recall di mana asupan melebihi batas normal. Kemudian adalah NC, yaitu domain klinisnya itu yang pertama ada NC 1.4 perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan riwayat penyakit ditandai dengan koresponden mengalami gastritis. Kemudian NC 3.1 berat badan kurang atau underweight berkaitan dengan riwayat pola makan ditandai dengan BB di bawah standar berat badan ideal. Kemudian domain behaviornya, yang pertama itu ada NB 1.1 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan kebiasaan makan ditandai dengan pilihan menu sehari-hari. Kemudian NB 1.7 pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan kebiasaan makan ditandai dengan pilihan menu yang selalu pedas dan berlemak. Kemudian adalah intervensi gizi dari data SCAN dan NCP terakhir atau langkah terakhir itu adalah monitoring dapat kita lakukan intervensi di mana yang dimonitor itu adalah asupannya seperti asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, di mana asupan di mana tujuannya itu harus bisa mencapai energi dan protein atau untuk batas normal, di mana energi itu 1000 dan menambah berat badan dari normal itu 2300 atau berat badan ideal kalori. Kemudian proteinnya alias energi tinggi dan protein normal adalah yang pertama ada energi tinggi yaitu sekitar 40 sampai dengan 45 gram, lemaknya 54, protein tinggi yaitu 2 sampai 2,5 gram per 4 gram berat badan, lemak cukup yaitu 10 dan karbohidrat 5% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup yaitu sisa dari kebutuhan energi total, vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal, dan makanan diberikan dalam sedangkan suhunya itu 39 derajat Celcius menyebabkan responden itu demam. Harusnya normalnya itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Sedangkan tekanan darah itu respondennya itu 110/70 mmHg, normalnya itu 80 sampai 60/60 atau 100 sampai dengan 120 sampai 80 mmHg. Berat badan responden 51 kg. Harus normalnya itu mencapai 53,1 kg berat badan ideal. Berikut susunan menu sehari untuk pasien Tuan A. Untuk makanan paginya itu ada nasi dan sop ayam. Berikut nilai zat gizi, makro dan berat yang digunakan untuk bahan makanan nasi dan sop ayam. Selanjutnya setelah menu makan pagi ini ada menu makan siang. Menunya itu ada nasi, nila goreng dan sayur sup. Itu dapat dilihat bahan makanannya apa saja, beratnya berapa, dan
zat gizi makronya berapa saja per bahan makanan yang digunakan. Menu makan malam itu menunya itu ada beberapa menu makanan seperti nasi, ayam goreng, oseng sayur, dan tahu goreng. Bahan makanannya bisa dilihat apa saja, berat badannya berapa, dan zat gizi makronya itu berapa saja per bahan makanan yang digunakan. Selanjutnya, selain menu makanan pokok, ada juga menu selingan pagi, di mana menu selingan pagi ini menunya itu yaitu bubur kacang hijau, di mana bahan makanan yang digunakan bisa dilihat pada tabel berikut, beratnya berapa dan nilai zat gizi makronya juga berapa. Ini dapat dilihat pada tabel berikut. Selain menu makanan pokok tadi, saya juga membuat menu selingan. Ini yang pertama ada menu selingan pagi. Yang kedua adalah menu selingan sore. Saya membuat menu selingan sore itu dari buah-buahan segar saja seperti semangka, mangga, dan jeruk. Kenapa saya memilih semangka, mangga, dan jeruk? Pasien ini harus mengonsumsi menu atau makanan yang dapat merangsang saluran cerna, tetapi tidak mengandung atau mempunyai rasa yang asam. Jadi, sedangkan menu yang merangsang itu adalah jeruk salah satunya. Tapi untuk menghilangkan rasa atau mengurangi rasa asam pada jeruk, saya menggunakan semangka dan mangga manis. Nilai gizinya dapat dilihat seperti di tabel berikut. Selanjutnya adalah video membuat menu makan siang dan menu sore. Pada kali ini saya akan menunjukkan sedikit cara membuat sayur sup, ikan nila goreng, dan menyajikan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat salah satu menu untuk pasien COVID-19. Ini adalah menu untuk makan siang. Saya akan membuat sayur sup dan ini adalah bahan-bahannya. Pertama itu ada daun bawang ini, kemudian ada daun seledri, kemudian ada bawang merah dan bawang putih, ada kol, ada kentang, ada wortel, terus ada gula untuk rasanya, dan ada garam dan penyedap rasa. Kemudian selain itu kita juga menggunakan air kaldu. Ini merupakan air kaldu ayam yang sudah kita buat. Nah, jadi ini merupakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat sayur sup. Baik, sebelum kita membuatnya, kita tumis dulu yang dihaluskan. Tadi ada bawang merah dan bawang putih. Kita tumis dulu. Kita masukkan yang bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita tumis. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli.
Buah-buahnya itu ada buah mangga, ada buah semangka, terus ada buah jeruk. Nah, karena dia pasien ini juga menderita gastritis, oleh sebab itu saya tidak memberi menu yang sangat merangsang. Walaupun di sini saya menggunakan jeruk, tapi saya kasih ada mangga dan semangka buat penetral rasa asamnya, jadi tidak terlalu asam. Terus kita sajikan dalam sebuah piring. Ini buah mangganya, taruh. Kemudian buah semangkanya kita angkat. Kemudian buah jeruk. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menggunakan air yang panas dan teh jeruk sari wangi asli. Ada nasi putih, ada sup, ada ikan nila goreng, ada air putih, dan juga buah-buahan yang terdiri dari mangga, jeruk, dan semangka. Sekian presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan jika terdapat salah dan kekurangan baik dari tutur kata, penyampaian maupun pengetikan yang keliru mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.